Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi bukan hanya perjalanannya, kita akan berusaha untuk menyimpulkan hikmah-hikmah sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan akhlak yang mulia kepada beliau, mempersiapkan beliau dengan persiapan yang matang, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Kita telah sampai ke halaman 49. Baik, tafadhali. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdullah bin Abdul Muttalib menikah dengan Aminah binti Wahab dari kabilah Basrah. Kemudian pergi ke Syam, Gaza, dan Gaza bersama dengan kafilah perdagangan Quraisy. Baik, barakallahu fiik. Ya, kita akan berbicara tentang kelahiran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau tadi dikatakan ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, sedangkan ibundanya adalah Aminah bintu Wahab dari kabilah Zuhrah, dari kabilah Bani Zuhrah. Ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini beliau setelah menikah, istrinya dalam kondisi hamil, beliau berangkat ke Syam untuk berdagang. Ini sebuah riwayat menyebutkan bahwa ayahanda Nabi berdagang menuju ke Syam. Tapi riwayat yang lainnya disebutkan bahwa ayahanda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berangkat ke kota Madinah. Disuruh oleh ayahnya, oleh Abdul Muttalib, untuk membeli kurma. Riwayat yang pertama menyebutkan beliau berangkat ke Syam, beliau berangkat berdagang disebutkan di sini jalur Gaza, pulang dari sana sakit di kota Madinah, dirawat di Madinah dan meninggal di Madinah. Adapun riwayat yang kedua, beliau memang diutus oleh ayahandanya yaitu Abdul Muttalib untuk berdagang, untuk belanja kurma, agar kurma itu dijual di kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi ternyata ajal datang menjemput ayahandanya, dan meninggallah ayahanda Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan dimakamkan di sana. Ini berkaitan dengan ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lahir pada waktu itu. Walaupun memang ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 2 bulan. Ada yang mengatakan umur 18 bulan ketika ditinggal mati oleh ayahandanya. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa beliau ditinggal mati ayahnya dalam kondisi belum keluar dari kandungan ibunya. Allah berfirman di surat Ad-Duha ayat 6 ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu dalam kondisi yatim, kemudian dia melindungimu.
Rasulullah SAW lahir, ayahnya udah nggak ada. Kita akan berbicara tentang hikmah. Kemudian disebutkan tentang hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bukan tanggalnya. Kita akan bicara tentang hari lahir dan tempat lahirnya. Adapun hari lahirnya sepakat bahwa Nabi SAW ketika beliau berpuasa pada hari Senin. Hari Senin ini hari yang memiliki keutamaan. Coba ibu-ibu, apa aja keutamaan hari Senin? Hari itu hari diangkatnya amal baik hamba. Baik. Kemudian hari itu hari dilahirkannya Rasul SAW. Yang ketiga, hari itu hari meninggalnya Nabi SAW. Yang keempat, hari itu hari diturunkannya wahyu kepada beliau. Beliau menerima wahyu pada hari Senin. Ini menunjukkan tentang keutamaan hari Senin. Baik, ini berkaitan dengan hari. Kita bisa memastikan bahwa Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin. Karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya memang beliau dilahirkan pada hari Senin. Adapun masalah tempatnya terjadi perbedaan pendapat di mana tempat Nabi dilahirkan. Ada yang menyebutkan di sebuah rumah di Syi'ib Bani Hashim. Ada yang mengatakan di sebuah rumah dekat Sofa, Bukit Sofa. Jadi kalau ibu-ibu berangkat umroh, itu akan melihat di halaman dekat Marwah sana. Jadi kalau keluar dari arah Marwah itu, di situ dulu ada perpustakaan. Disebutkan bahwa disitulah tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, siapa yang bertindak menjadi bidannya? Disebutkan di sini Ibunda Abdurrahman bin Auf. Ketemu di halaman 50. Nomor 3. Orang yang bertindak sebagai bidannya adalah Ibunda Abdurrahman bin Auf. Siapa nama Ibunda Abdurrahman bin Auf? Ibu-ibu. Siapa namanya? Inilah penerjemahan ya. Ana baca di buku aslinya disebutkan. Namanya ibunya itu Syifa. Syifa Ummi Abdurrahman bin Auf. Jadi tolong ditambahkan di buku terjemahan ini. Karena di buku aslinya disebutin bahwa nama ibundanya adalah Syifa binti Ummu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anha. Baik, bulan kelahirannya. Kapan beliau dilahirkan? Kita semua tahu bahwasanya beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Sehingga bulan Rabiul Awal itu dikenal dengan bulan apa? Bulan Maulid. Artinya bulan kelahiran Rasul SAW. Ternyata ada yang berpendapat beliau dilahirkan di bulan Ramadan. Kalau Anda boleh bertanya, kenapa ada yang berpendapat beliau dilahirkan di bulan Ramadan? Kenapa? Karena awal turunnya wahyu bulan Ramadan. Dan umur Nabi ketika diturunkan wahyu, umur beliau berapa? 40 tahun. Jadi kalau disebutkan umur beliau itu sempurna 40 tahun, maka tentunya itu pada bulan Ramadan. Tidak mungkin di bulan Rabiul Awal. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Coba dibaca di sini. Tentang tanggal kelahirannya. Halaman 51. Ada yang mengatakan tanggal. Dibaca.
Subhanallah, kita lihat. Berkaitan dengan penanggalan, berusaha para ulama untuk mencari pendapat yang kuat tentang masalah ini. Tapi ternyata terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, sampai tanggal 22. Di sini kita melihat perbedaan pendapat di antara mereka menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan kepada mereka tentang tanggal lahirnya. Adapun tentang harinya jelas. Tahun kelahiran Rasul SAW. Silahkan dibaca. Nah, berkaitan dengan tahun lahirnya, sepakat. Tahunnya itu tahun gajah. Tapi apakah pada tahun kejadian datangnya Abraha, atau tahun sesudahnya, atau tahun sebelumnya? Tapi dikenal tahun itu dengan tahun gajah. Allah menurunkan firman-Nya, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Alam tara, apa engkau belum lihat apa yang Allah lakukan dengan ashabul fil? Nabi pada waktu itu belum lahir. Tapi Allah turunkan ayat ini mengingatkan beliau dengan tahun gajah. Karena apa? Karena kisah peristiwa gajah itu kisah yang tidak dapat dipungkiri. Kisah yang kalau bahasanya itu kisah yang mendunia pada waktu itu. Dan itu menjadi nama baik buat orang-orang Quraisy. Dikarenakan Allah memuliakan mereka. Allah menyelamatkan orang-orang Quraisy, sedangkan umat-umat yang lainnya, bangsa-bangsa yang lainnya itu tunduk dengan pasukan Abraha pada waktu itu. Sehingga Allah mengatakan kepada Rasulnya, "Alam taro, apa engkau nggak melihat?" Baik, pada tahun gajah. Secara Masehi tahun berapa? Nggak ada pada waktu itu ulama yang berbicara tahun Masehi. Tapi kenapa sekarang kita perlu berbicara secara Masehi? Karena banyak umat Islam yang memang kalendernya berpatokan kepada Masehi. Ketika dikatakan tahun gajah, dia nggak paham. Pada buku-buku sejarah tidak ada ganti dengan kalender Masehi. Yang ada itu adalah disebut kenabian. 5 tahun sebelum kenabian, 10 tahun sebelum kenabian. Kemudian wafatnya Khadijah akan disebut 3 tahun sebelum hijrah. Turunnya kewajiban Al-Quran 10 tahun setelah menjadi nabi. Itu kalender yang ada yang dipakai pada waktu itu. Tidak pakai kalender Masehi. Tapi karena umat Islam sekarang mereka berpatokan kepada kalender Masehi, ya terpaksa kadangkala para penyusun buku menuliskan hal ini. Sehingga dia bisa mengatur nih. Dari kalender Masehi ini juga akhirnya ada yang mengatakan kiamat berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Berapa tahun lagi, Ibu? Jadi tinggal beberapa, ya. Di sini kita mengetahui umat Yahudi umurnya berapa tahun? Umat Yahudi dikatakan umurnya 2000 tahun. Umat Nasrani di antara Zuhur sampai Asar umurnya 571 tahun. Umat Islam habis Asar sampai Maghrib tentunya tidak lebih dari orang Yahudi. Dan dia tentunya lebih dari orang-orang Nasrani. Maka kemudian muncul bahwasanya umat Islam sebentar lagi sudah akan hilang dari muka bumi ini. Akan terjadi kiamat, akan turun Dajjal. Karena subhanallah kemarin ada yang berkhutbah Jumat di sebuah kota. Menjelaskan insya Allah, kata dia 5 tahun lagi sudah kiamat. Ini
di mimbar menyampaikan hal itu. Dia ucapkan dalil-dalilnya, bukti-bukti tanda-tanda kiamat sudah ada, dan Imam Mahdi sudah lahir, kemudian Dajjal juga sudah lahir, dua-duanya sedang disembunyikan. Ini berkaitan dengan adanya tadi kalender-kalender yang dihubung-hubungkan, sehingga keluarlah angka yang menjelaskan tentang kiamat. Tapi berkaitan dengan lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwasanya Aminah bintu Wahab bermimpi melihat ada cahaya yang keluar dari dirinya yang menerangi istana-istana yang ada di Syam. Coba kita lihat tentang istana-istana yang ada di Syam ini, terjemahannya yang ana tahu. Bentar ibu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ketika ibundanya melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ada cahaya yang menerangi kusur Syam. Iya, istana-istana Syam. Dalam riwayat lain kusur Busra yang ada di Syam sana. Jadi ini berbincang tentang mimpi. Dia melihat itu terjadi dan mimpinya terbukti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangi dengan Islam ini istana-istana Syam. Dan kalau kita melihat negeri Syam adalah negeri Islam, walaupun sekarang dengan adanya kejadian Aleppo, dengan adanya Bashar Assad, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menyelamatkan saudara-saudara kita yang di sana, tapi tetap negeri itu menjadi negeri Islam. Tapi setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya udah nggak ada. Siapa yang menanggung hidup cucunya? Kakeknya. Maka dibawalah Nabi Muhammad kepada pamannya, kepada kakeknya Abdul Muttalib, dan diberi nama Muhammad. Ada dua riwayat yang menjelaskan tentang penamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat mengatakan yang menamakan adalah kakeknya. Riwayat kedua mengatakan yang menamakan adalah ibunya. Karena sejatinya yang berhak memberikan nama itu adalah bapak. Ketika bapak meninggal dunia, maka hak itu beralih kepada ibu. Maka disebutkan yang memberikan nama ibunya, tapi dalam riwayat sini Syekh lebih menguatkan bahwasanya yang memberikan nama Muhammad adalah kakeknya. Disebutkan di kitab ini bahwasanya terjadi pada waktu itu aqiqah. Kakeknya mengundang orang-orang, dia potong kambing, dia undang makan orang-orang, lalu setelah itu orang-orang pada bertanya, "Bima samaita ibnaka?" Kau kasih nama apa tuh anakmu? Qala Muhammad. Heran nih orang-orang kafir. Di kakek keturunannya nggak ada yang namanya Muhammad. Padahal kebiasaan orang Arab itu kalau kasih nama, dia dengan nama kakek-kakeknya. Dia memberikan nama dengan nama itu harapan supaya hidup kembali seakan-akan nenek moyang mereka. Kata Abdul Muttalib, nih, ibu-ibu tolong nih. Yang sampai hari ini punya nama tapi tidak tahu artinya, tolong mencari tahu. Jadi ada yang sampai hari ini, sampai umur 40 tahun, anak ini tanya sama mahasiswa kan yang kalah ya. Anak tanya, siapa namamu fulan? Apa artinya? Wallahu alam, nggak tahu. Tapi antum udah pernah tanya sama abah antum, kenapa dikasih nama ini? Karena tentunya orang tua ketika memberikan nama ada harapan. Bukan hanya sekedar nama. Abdul Muttalib ketika memberikan nama Muhammad ditanya, kenapa kau kasih nama dia Muhammad? Kata dia, aku ingin dia dipuji oleh yang di langit dan dipuji di bumi Allah SWT. Jelas nih dia kasih nama ada maksudnya. Dan ternyata nama Muhammad ini, beliau bukan orang pertama yang memakainya. Ada nama Muhammad sebelum itu di daerah di Jazirah Arab sana. Dan nama Muhammad ini diberikan ternyata ada bocoran
dari orang-orang Yahudi bahwa nanti akan ada nabi yang bernama Muhammad atau Ahmad. Sehingga sebagian orang Arab berharap anaknya jadi nabi. Sebagian orang Arab berharap anaknya jadi nabi, tapi ternyata di antara semua yang namanya Muhammad tidak ada yang mengaku jadi nabi atau diakui sebagai seorang nabi, nggak ada. Ini termasuk penjagaan Allah untuk nama Muhammad, sehingga tidak ada pencelaan untuk itu. Artinya kalau ternyata ada nama Muhammad lain yang mengaku-ngaku nabi dan ternyata dusta, maka kalau itu diberikan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, orang-orang kafir akan mengatakan, kau sama fulan tuh, pernah ngaku nabi juga. Tapi tidak. Allah jaga semua orang yang namanya Muhammad sebelum Rasulullah SAW itu tidak ada yang mengaku nabi dan tidak ada yang diklaim sebagai seorang nabi, sehingga nama Muhammad terjaga. Tapi kita bicara hikmah dari sejarah kelahiran Rasulullah SAW. Yang pertama berkaitan dengan tanggal lahirnya. Tidak ada ibadah khusus berkaitan dengan tanggal lahir beliau. Nggak ada. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan tanggal lahir beliau sebagai momentum untuk beribadah. Tanggal lahirnya. Kalau hari lahirnya jelas. Terus gimana Ustaz? Ada orang-orang yang puasa pada hari lahirnya. Umpamanya anak lahirnya hari Rebu. Lalu anak mengatakan anak mau puasa hari Rebu. Kenapa? Itu hari anak dilahirkan. Boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Karena dia bukan peletak syariat. Dia nggak boleh bikin syariat dia. Kemudian Rasulullah SAW puasa pada hari Senin bukan hanya karena hari lahirnya, tapi itu hari diturunkannya wahyu kepada beliau SAW. Sehingga beliau melakukan puasa itu dan umatnya disyariatkan puasa pada hari itu. Dalam rangka diangkatnya amal perbuatan hamba pada hari Jumat. Pada hari Senin itu. Jadi sekarang kalau kita bicara orang-orang yang kita katakan mereka membuat sebuah ritual ibadah, sebenarnya kalau kita lihat Rasulullah SAW tidak menjadikan tanggal lahirnya itu memiliki sebuah keistimewaan. Kemudian kalau kita lihat ternyata ada tanggal, ada perbedaan pendapat antara tanggal. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, tanggal 22. Dan ternyata khilaf itu terjadi dan tidak masalah karena memang tidak ada ritual tersendiri dalam hari khusus. Sehingga kalau kita lihat sekarang orang-orang yang mungkin merayakan hari Maulid Nabi SAW, semoga Allah mengampulkan kita bersama beliau. Terkadang mereka tidak mengadakan di hari jadinya, tapi di hari lainnya. Tapi semoga memang kalau kita lihat masalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, mungkin ada ulama yang membolehkan hal itu ya. Kalau kita lihat, ada yang mereka mengatakan udahlah nggak usah ribut-ribut ya. Nah, oke, kita nggak usah ribut-ribut. Cuma kita berusaha untuk lebih mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita lihat para ulama kok sibuk mencari tanggal lahirnya. Sampai menemukan 2, 8, 10, 12. Ini pertanda mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Maka mereka cari tahu. Kemudian kalau yang lainnya kita melihat di sini, di antara hikmah dari kelahiran Rasulullah SAW. Iya, di halaman 54. Di halaman 54 disebutkan, Syekhin udah kita lupakan perbedaan pendapat dalam masalah tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu kita mengambil pelajaran berikutnya. Apa pelajaran berikutnya? Rasulullah SAW dilahirkan setelah ayahnya meninggal dunia. Coba dibaca.
Subhanallah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir yatim. Ibnu Qayyim menjelaskan ini tingkat yatim yang paling tinggi. Kita tahu yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum baligh. Kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh bapaknya sebelum lahir. Bukan sebelum baligh, sebelum lahir beliau sudah ditinggal mati oleh ayahandanya. Apa hikmah? Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya hikmah adalah agar tidak ada alasan dari orang-orang yang menentang dakwah. Yang mereka mungkin akan mengatakan nih Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia itu sebenarnya dapat arahan dari bapaknya supaya berdakwah. Dia dapat ayat-ayat itu, dapat qul huwallahu ahad itu dari bapaknya. Dapat qul a'udzu bil falaq itu bapaknya yang ngajarin. Karena kita tahu bagaimana perhatian seorang ayah kepada anaknya. Agar anak itu menjadi penerus ayahnya. Tapi kalau dilihat, beliau tidak pernah berjumpa, melihat wajah ayahnya, nggak pernah. Makanya tidak pernah ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Muhammad SAW dapat Al-Quran, dapat petunjuk dari ayahnya. Nggak ada. Itu tertutup pintu itu. Nah, B dibaca. Subhanallah. Iya, kita lihat di sini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan yatim. Ini untuk menjadikan beliau lebih respon dengan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya beliau ketika melihat anak yatim, melihat orang miskin, beliau itu bukan teori. Nah, apa mati jemaah? Assalamualaikum. Taib, afwan barusan putus. Taib, kita lanjutkan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lahir yatim. Sehingga beliau merasakan bagaimana susahnya orang-orang yatim. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dengan begitu beliau gampang membantu anak yatim. Kalau kita perhatikan beliau kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada janda-janda. Karena ibu beliau janda. Beliau tahu bagaimana kehidupan ibunya umpamanya. Ketika itu beliau masih kecil. Tapi yang jelas, seorang yang yatim piatu, kemudian dia tumbuh besar, dan dia mengambil nilai-nilai dari kehidupannya itu, di masa depan dia akan lebih perhatian. Karena dia tidak berbicara teori. Seperti ginilah, ibu-ibu yang dapat berita tentang Aleppo. Atau dapat berita tentang Rohingya. Itu tentunya berbeda dengan ustadz-ustadz yang sampai ke tempat itu. Yang dia melihat sendiri, itu akan ada perbedaan. Ibu-ibu yang dengar dengan yang nonton berbeda. Padahal nggak nonton langsung, artinya tidak hadir di tempat itu. Nonton aja ternyata dia merasakan ada sesuatu yang membuat hatinya jadi respon.
Yang awalnya mau sedekah 1 juta, ngelihat kejadian itu dia jadi sedekah umpamanya 10 juta. Baik, kemudian yang C dibaca. Subhanallah, di sini kita lihat ibu-ibu makanya ketika menjadi orang tua tunggal ya, menjadi single parent, baik itu karena suaminya meninggal dunia, jangan suka mengeluh. Jangan suka mengeluh. Artinya kalau harus mengeluh, mengeluh sama Allah. Karena apa? Tidak dapat dipungkiri, namanya mengeluh itu akan membuat hidup ini jadi gelap gulita. Jadi sengsara. Tapi kalau seorang wanita itu optimis dengan masa depan dia. Dia mengatakan umpamanya, ya Allah sudah tentukan aku untuk ngurus anak-anak sendiri. Aku berhusnudzon kepada Allah akan memudahkan urusanku. Kalau kita lihat nabi-nabi, kita lihat Maryam disebutkan di sini Nabi Ismail alaihissalam. Siapa yang ngurus Nabi Ismail? Ibunya, bapaknya sekali-kali datang. Dan datang itu tidak sering ya disebut bapaknya ya. Artinya datang bapaknya ketika Nabi Ismail remaja. Mulai bangun Ka'bah. Terus ditinggal lagi. Datang lagi kapan? Udah nikah Nabi Ismail. Yang tanya kepada istrinya, mana suamimu? Kata dia, kalau suamiku lagi berburu. Kemudian datang lagi, istrinya udah ganti lagi. Udah berbeda istrinya. Artinya kedatangan bapaknya itu mungkin tidak berpengaruh besar kepada pendidikan anaknya. Tapi siapa yang mendidiknya? Ibunya. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan bagaimana Nabi Musa. Siapa yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam? Ibunya. Ketika dia dikembalikan dari istana Fir'aun kepada ibu. Sehingga seorang wanita tidak perlu berkecil hati untuk menghadapi masa depan. Orang yang yatim gak perlu berkecil hati. Dia lihat, nah kau ada apa kau takut? Ada apa kau berkecil hati? Rasul SAW itu anak yatim. Dan kalau kita membaca sejarah, kita akan mendapati bahwa Imam Bukhari juga yatim. Imam Syafi'i juga yatim. Imam Syafi'i itu yatim di Gaza. Ya, di Gaza. Sama ibunya dibawa ke Mekah. Karena takut kalau di Gaza nanti akan hilang nasabnya. Pendidikannya juga tidak baik. Jadi ibunya yang berusaha. Nabi Isa alaihissalam, siapa yang merawatnya? Ibunya, nggak ada bapaknya. Karena memang dia tidak punya bapak. Sehingga seorang wanita jangan pesimis lah. Karena ada wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau ditinggal lari oleh suaminya. Dia lagi hamil. Pas anak itu lahir, anak itu dibuang. Kenapa kok harus dibuang? Karena ada beban. Gimana Ustaz anak ngurusin dia? Anak harus kerja, anak harus ini. Subhanallah. Di mana Allah kemudian? Ketika engkau di perut ibumu, siapa yang ngasih makan engkau? Jadi ahibati fillah, kita harus semakin sadar bagaimana seharusnya menghadapi kehidupan ini. Baik. Ini berkaitan dengan hikmah di mana seorang ketika ditinggal mati oleh ayahnya, dia hidup sama ibunya, jangan takut. Dan seorang wanita juga harus optimis menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau kita bicara itu, makanya harus berpikir bagaimana memilih seorang istri. Memilih seorang istri. Jadi kalau ibu-ibu memilih seorang menantu wanita umpamanya, karena ada banyak hal yang nanti kalau kita salah memilih, akan banyak masalah di rumah.
ketidakcocokan dengan mertua, umpamanya ada menantu-menantu, subhanallah. Anda mungkin pernah cerita tentang seorang wanita yang wanita ini miskin. Artinya pemuda ini menikahi wanita itu karena kesian. Dia lihat hidupnya miskin, Anda mau nikahin. Setelah nikah, na'udzubillah, istrinya ternyata memang hidup di rumah yang miskin, tapi hatinya matre. Minta ini, minta itu. Artinya bukan standar orang miskin itu untuk menjadi menantu, bukan. Sampai orang tuanya nyesal menikahkan itu. Mungkin bisa jadi menantu kita wanita kaya raya. Nah, tapi akhlaknya mulia, agamanya baik, dan dia bukan wanita yang cinta dunia umpamanya. Dengan kekayaannya, ingat kekayaan itu bukan berarti fulan cinta dunia, enggak. Yang miskin bukan berarti dia tidak cinta dunia. Bisa jadi yang miskin lebih cinta kepada dunia daripada yang kaya raya. Jadi kembali ambil pelajaran dari sini, bagaimana seorang harus memilih seorang ibu buat anak-anaknya. Baik, kemudian yang D dibaca. Nah, dilanjutkan. Barakallahu fiik. Di sini bapaknya nggak ada. Bapaknya biasanya memiliki banyak lah. Kayak umpamanya anak na'udzubillah min kalimati anak tentunya akan mendapatkan banyak pelajaran dari ayah. Arahan-arahan dari orang tua. Kalau itu masa jahiliyah, maka mau tidak mau anak ini akan mendapatkan pendidikan jahiliyah dari orang tuanya. Orang tua yang kejawen, mau tidak mau anaknya akan dapat pendidikan kejawen dari orang tuanya. Dan biasanya ingin gitu loh, orang tua itu ingin anaknya seperti dia. Yang disuruh ini, disuruh itu. Tapi ketika tidak ada orang tuanya, jadi siapa yang mendidik Nabi SAW? Langsung Allah. Allah yang mengatakan. Jadi memang sama Allah sengaja ditiadakan bapaknya. Ibunya juga ketika umur 6 tahun Nabi Muhammad SAW, ibunya udah meninggal dunia. Kemudian kakeknya hanya dikasih kesempatan 2 tahun lalu dia meninggal dunia. Setelah itu diawasin dititipkan kepada pamannya, dan pamannya banyak anaknya, sehingga tidak mungkin dia akan fokus kepada pendidikan Nabi Muhammad SAW. Beda kalau paman nggak punya anak. Kita lihat orang yang dikasih anak, ngambil anak dan dia nggak punya anak, dia akan perhatian kepada anaknya. Tapi kalau anaknya lebih dari 10, maka dia akan ya sudah taruh sinilah biar ribut sama yang 10 itu. Dikumpulkan sama yang 10 itu. Rasulullah SAW yang mendidik Allah langsung jalla-jalla. Sehingga tidak ada pengaruh-pengaruh jahiliyah. Silahkan dibaca perkataan Abu Hayyan. Nah, apa maksudnya tidak memiliki kewajiban terhadap makhluk? Artinya tidak memiliki utang budi sama makhluk. Artinya tidak harus membayar utang budi itu. Ya mau nggak mau kalau kita umpamanya anak dirawat sama fulan, sama siapa, ya ada perasaan utang budi. Tapi kadangkala seorang anak yang tidak pernah berjumpa sama ayahnya, nggak pernah berjumpa sama ibunya, dan dia dikatakan, kau tahu semuanya? Aku nggak tahu sama ibuku. Terus ya aku ditaruh di yayasan yatim piatu sejak lahir. Ada nggak perasaan utang budi dia kepada ibunya? Nggak ada. Walaupun tetap kewajiban berbakti itu ada. Cuma perasaan itu untuk membalas itu
Kadang-kadang nggak ada. Karena memang yang merawat aku yayasan yatim piatu. Mungkin dia akan merasa lebih hormat kepada ibu angkatnya umpamanya daripada orang tuanya sendiri. Tapi yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang Allah sengaja agar dia menjadi anak yatim sehingga tadi tidak memiliki kewajiban untuk membayar budi kepada orang yang memberinya. Taib. Kemudian Ibnu Imad. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin perlu diluruskan ya. Memang di dalam bahasa Arabnya berkaitan dengan baris yang kedua. Di sini disebutkan Allah membesarkan dalam keadaan yatim karena asal setiap yang besar adalah mulai dari yang kecil. Nah, sesuatu yang besar itu mulai dari yang kecil. Artinya yang kita lihat pemimpin-pemimpin itu dimulai dari bawah. Orang-orang yang sukses pun subhanallah. Kalau kita lihat banyak di antara mereka adalah orang-orang susah. Jarang yang orang kaya kadang-kala. Kalau kita melihat ke background kehidupan dia, ada orang-orang yang sekarang jadi orang terkenal subhanallah jemaah. Jangan itulah, anak punya teman sekarang duitnya Masya Allah. Dia ngomong dulu anak nguli Ustaz. Nguli dia. Sekarang dia punya rumahnya itu hampir 1 hektar luasnya. Rumahnya. Dia ngomong, anak datang dari Jawa ke sini Ustaz, jadi kuli bangunan. Bukan dari keluarga kaya, tapi Allah kasih. Maka diingatkan di sini bahwa sesuatu yang besar itu dari yang kecil. Jangan berpikir kalau kau kecil kau nggak bisa besar. Kemudian disebutkan di sini akhir dari setiap yang berbahaya adalah kehinaan. Bukan yang berbahaya sebenarnya kalau Anda lihat. Arti khatir dalam bahasa Arab itu bisa jadi sesuatu yang mulia, yang terhormat. Akhir dari semua yang terhormat itu adalah kehinaan. Ya kadang-kadang kita orang yang di atas tahu-tahu nanti turun ke bawah. Itu yang kita lihat dalam kehidupan ini. Nah, dilanjutkan. Dan di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan Allah jadikan beliau seperti dan diingatkan di surah Ad-Duha ya. Allah katakan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Itu semua agar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwasanya kemuliaan itu bukan dia dapatkan dari kedua orang tuanya. Kemuliaan itu bukan dia dapatkan dari kekayaan kakeknya. Kemuliaan itu bukan didapatkan dari ketampanan beliau atau apa. Kemuliaan itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang akan sadar. Makanya kadang-kala kita itu seperti kacang lupa kulitnya. Karena sudah besar lupa. Tidak sedikit orang yang istilahnya orang kaya baru apa? OKB itu. Tuh orang OKB kadang-kadang dia lupa diri. Lupa diri dia itu. Sehingga seakan-akan Masya Allah. Ada satu orang yang di Jakarta yang suka nyumbang STDI ya. Dia itu uangnya miliaran. Miliaran. Ketemu sama Sohib. Sohib ini pedagang dari Tanah Abang. Dia cerita sama Ana. Ustadz, Ana ketemu sama Fulan Ustadz di Mekah. Ana nggak kira Ustadz kalau dia ini orang kaya. Kenapa? Orangnya no profile ya, nggak neko-neko, dia menghormati orang ya, ini itu subhanallah. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan seperti itu dan diingatkan bagaimana kehidupan beliau dahulunya. Ingat juga ibu-ibu mungkin kisah 3 orang dari Bani Israel. Yang mereka, yang satu buta, yang satu botak, yang satu kulitnya rusak.
Yang dua orang lupa dengan masa lalunya, sehingga Allah azab dia. Yang satu ingat, iya, aku dulu miskin, lalu Allah kasih. Sehingga akan membuat dia mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku dulu berpenyakitan, iya, dan Allah kembalikan. Dulu aku buta dan Allah mengembalikan mataku kepadaku. Ingat seperti itu. Maka ini akan membuat orang itu lebih bersyukur dan lebih perhatian kepada orang fakir miskin. Nah, tafadhal dilanjutkan. Barakallahu fiik. Ini pelajaran penting ya, Mak. Artinya kekayaan, martabat, kemuliaan itu tidak ada hubungannya dengan anak yatim. Maksudnya tidak ada hubungannya sama anak yatim itu dalam artian anak-anak yang kita milikin itu umpamanya. Itu seharusnya tidak membuat hidup kita susah. Jangan berpikir kalau ya anak-anak yatim ini tidak akan bisa mulia. Atau kalau anak ngurusin anak yatim ya duit akan habis dimakan mereka seperti itu. Karena ada orang-orang yang merasa berat dengan hal itu. Artinya kau kalau ingin anakmu dijaga sama Allah, itu jagalah Allah. Jangan sampai orang tua berpikir, oh ini anakku nanti yang akan mengangkat derajatku umpamanya. Iya betul akan mengangkat derajatnya ketika itu anak soleh. Tapi catatannya engkau sebagai orang tua yang harus soleh terlebih dahulu. Karena terus terang anak ini fitnah, ujian buat orang tuanya. Disebutkan berapa banyak orang yang tidak mau bersedekah. Nggak mau dia bersedekah atau ngurangi sedekahnya. Sebelum nikah sedekahnya 1 juta. Setelah menikah sedekahnya tinggal 500. Kenapa? Ustadz, rencana buat anak nantinya. Baik. Nabung itu nggak apa-apa. Tapi seharusnya kau nabungnya itu tidak mengambil dari uang sedekah yang biasa kau berikan. Karena sedekah itu sebenarnya juga tabungan. Jadi ketika orang berpandang kalau sedekah itu uang itu habis, itu sebenarnya yang untuk menjaga anak-anak. Di sini Syekh menyebutkan kisah tentang Nabi Musa dan Khadir. Kita lihat di antara kejadian Nabi Musa dan Khadir. Khadir itu membunuh anak. Ketemu anak-anak remaja dibunuh sama Khadir. Qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Gimana kau bunuh orang tidak melakukan apa-apa dari kesalahan yang dia berhak untuk dibunuh? Kau telah melakukan kemungkaran, kata dia. Ternyata Khadir membunuh anak itu untuk siapa? Untuk menyelamatkan bapak ibunya. Ini anak kalau besar akan menyebabkan bapak ibunya kafir nanti. Maka Allah kirim Khadir untuk mematikan itu anak. Ini untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, dan kita pun harus belajar dari sana. Kadang-kala ada orang tua ketika tinggal mati anaknya, ya Allah, dia berpikir anaknya ini sebenarnya aku ingin dia jadikan dia hafizul Quran ini itu. Kok nggak tahu gimana dia nantinya. Maka tatkala anak itu udah meninggal dunia, selesai kau serahkan sama Allah SWT. Kemudian kisah juga berkaitan dengan anak. Kalau yang dijaga itu orang tuanya tadi dengan dibunuh anak itu, ada yang dijaga harta anaknya karena orang tuanya orang soleh. Di surat Al-Kahfi ayat 82. Di sini silakan dibaca.
Barakallahu fiik. Ini surat Al-Kahfi ayat 82. Ketika Allah menjaga dua anak yatim. Artinya orang tua ketika mati dan dia soleh, insya Allah anak-anaknya dijaga sama Allah. Makanya kita mau titip sama fulan, oke lah. Kau titipkan sama Allah SWT. Bayangkan di sini kita lihat Allah mengirim Khadir dan Musa hanya untuk memperbaiki bangunan dua anak yatim. Allah katakan apa? Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya tuh dua anak salihah, adalah orang yang saleh. Fa arada rabbuka, maka Rabbmu ingin, kita bicara Allah yang ingin. Ayyablugha ashuddahuma, agar dua anak yatim itu sampai ke masa dewasa mereka. Wa yastakhrijakan zahuma, dan mereka mengeluarkan harta simpanan mereka. Kenapa? Rahmatan mir rabbik. Itu adalah rahmat dari Rabbmu. Bayangkan. Allah langsung. Makanya kenapa harus ada asuransi? Subhanallah, urusan asuransi ini. Jadi, anak punya bibi meninggal dunia. Akhirnya bibi nggak punya anak. Dia ikut asuransi, suami ikut asuransi. Nah, anak datang menengahin urusan warisan. Karena paman-paman, kakak beradiknya anak punya bibi dapat warisan. Duduk bersama, keluarga dari yang meninggal mengatakan, dari suaminya enggak. Kalau asuransi kita enggak mau bagi, katanya. Apa kata ahli waris dari pihak kakak beradik bibi anak ini mengatakan, kita ahli waris tidak mau dengan asuransi. Jadi, kalian makan tuh asuransinya nggak apa-apa tuh. Kenapa orang harus melakukan hal itu? Lihat, dia mati selesai. Dia nggak punya anak ikut asuransi. Untuk apa kemudian sebenarnya? Kembali kepada kecintaan kepada dunia. Kalau kita ini soleh, jangan takut dengan masa depan. Tapi kalau nggak soleh, pantas kita takut. Tadi disebutkan perkataan Sa'id bin al-Musayyab. Coba dibacakan. Allahu Akbar. Lihat nih, Sa'id bin Musayyab mengatakan kepada anaknya apa? Dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajli. Aku benar-benar akan menambah salatku, yakni salat sunnahnya akan diperbanyak. Min ajlik, untukmu wahai anakku. Raja an uhfadha fika, dengan harapan Allah menjagamu. Jadi orang tua ini kalau kepingin anaknya dijaga, puasa sunnahnya ditambah, zikirnya ditambah. Dan gak ada masalah, ini termasuk tawasul yang disyariatkan. Tawasul dengan amal soleh. Anaknya kuliah, ya Allah, gimana anakku kuliah di sana ya Allah. Orang tua takut kadangkala. Maka apa yang bisa dilakukan orang tua ketika menitipkan anaknya kuliah di sebuah tempat yang dia nggak tahu? Tambah sholatnya. Dia umpamanya ketika anak itu di rumah, sholatnya duha 2 rakaat. Ketika anaknya dikirim ke pesantren, sholatnya jadi 4 rakaat. Sholatnya jadi 6 rakaat. Tujuannya apa? Lihat nih Sa'id. Ini sedang mendekatkan diri kepada Allah. Memang kita gimana mau jaga anak-anak kita? Allah yang bisa jagain mereka. Subhanallah. Nah, dilanjutkan perkataan Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Umar bin Abdul Aziz, apa yang dia katakan ini sebenarnya adalah kesimpulan atau intisari dari yang kita baca di surat Al-Kahfi. Bagaimana nih Allah menjaga tuh anaknya orang yang beriman karena bapaknya soleh. Maka dia menyebutkan, ma min mu'minin yamutu illa hafizahullah fi aqibihi wa aqibi aqibi. Tidak ada seorang mukmin yang meninggal dunia kecuali Allah akan menjaganya.
Tapi kita bicara mukmin, tentunya mukmin yang sebenarnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Mereka orang-orang yang suka beramal soleh. Maka Allah akan menjaga anak-anaknya. Dan anak-anak-anaknya. Artinya cucu-cucunya. Dan bisa dibayangkan ketika bapaknya soleh, anaknya soleh. Kadangkala kita mendengarkan perawi hadis mengatakan, haddatsani abi an jaddi, telah mengajarkan kepadaku ayahku meriwayatkan dari kakekku. Berarti ini kakek, bapak, dan anak orang-orang soleh. Maka para jamaah, kembali kalau kita bicara, Ustadz, ke depan ini semakin tidak menentu. Betul, kehidupan semakin tidak menentu. Terus, apa solusi yang harus kita lakukan demi anak-anak kita dijaga? Baik, kita mendidik anak-anak kita. Kita datangkan guru ngaji. Kita leskan. Kita berusaha untuk mencari pesantren yang terbaik. Nah, itu sudah usaha baik dari orang tua. Tinggal sekarang orang tuanya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semoga dengan itu anak-anaknya akan dijaga. Baik. Barakallahu fiik. Kita masuk kepada masa menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibaca. Halaman 57 ya. Nah. Nah. Baik, di sini dilihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh beberapa orang. Di sini disebutkan bahwasanya dia menyusui ibundanya menyusui selama 3 atau 7 hari. Ini ibunya. Kemudian pernah diasuh oleh Ummu Aiman, Barakah al-Khabasyiyah. Tunggu jamaah. Wa kanat hadinatahu Ummu Aiman Barakah ya, ini ada kesalahan, bukan pakai kha jemaah. Ini pakai ha. Barakah al-Habasyiyah. Ini nanti jadi istrinya siapa? Jadi istrinya siapa? Jadi istrinya Zaid bin Harithah. Nanti Zaid bin Harithah setelah menikah dengan Zainab akhirnya menikah dengan Ummu Aiman. Kemudian punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ini yang perlu diluruskan. Setelah dilahirkan oleh ibunya Aminah, dia menyusuinya selama 3 atau 7 hari. Dan ini disebutkan pernah diasuh oleh Ummu Aiman. Bukan pernah diasuh, tapi pengasuhnya adalah Ummu Aiman. Bukan pernah diasuh, tapi di bahasa Arabnya ini wakanat hadinatahu Ummu Aiman Barakal Habasyiyah. Setelah itu disusui oleh Thuwaibah, mantan budaknya Abu Lahab, beberapa hari. Apa hubungan Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW? Pamannya. Jadi ini kerabat yang menyusui itu adalah di antara kerabat itu. Dan Rasul SAW menyebutkan arda'atni wa Aba Salamah Thuwaibah. Yang menyusui aku dan Abu Salamah adalah Thuwaibah, pernah disusui. Tapi dilanjutkan. Barakallahu fiik. Ini disebutkan bahwasanya ketika Abu Lahab meninggal dunia,
keluarga Abu Lahab ada yang melihat dalam mimpinya, melihat Abu Lahab. Ini dalam mimpi. Ditanya, "Madza laqit?" Qala, apa katanya di sini? "Saya tidak menemukan sesuatu pun setelah kamu. Hanya saja saya telah mendapatkan minuman sebagai balasan dari memerdekakan Thuwaibah." Artinya di sini ternyata ketika dia membebaskan Thuwaibah ini karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bebaskan Thuwaibah. Maka dari itu Abu Lahab mendapatkan keringanan di sini. Dia mendapatkan minuman sebagai balasan dia membebaskan Thuwaibah. Setelah itu selesai sudah. Dia akan mendapatkan azab sebagaimana Allah sebutkan, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak ada yang berguna buat dia. Maluhu wa ma kasab. Apa yang dia usahakan nggak berguna. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Baik, dilanjutkan. Iya, ini ana lanjutkan. Kisah setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi kisah disusuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Halimah As-Sa'diyah ini itu kisah yang sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Namun cerita yang begitu detail tentang kejadian tatkala rombongan dari Bani Sa'ad itu datang ya. Mereka untuk mencari anak-anak yang bisa dia susuin. Ketika itu Halimah Sa'diyah ditawarin untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Halimah nggak mau karena dilihat ini anak yatim, kita ini mau nyusuin karena ada harapan dari bapaknya mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Dan semua orang itu sebenarnya telah ditawari. Jadi semua penyusu itu, wanita-wanita yang menyusu itu ditawarin Rasul SAW, tapi nggak ada yang mau. Kenapa nggak mau? Tadi karena mereka melihat ini anak yatim. Kemudian pada akhirnya Halimah balik nyusuin. Dibawalah. Ketika dibawa, onta yang ditungganginya yang awalnya nggak bisa lari jadi kenceng larinya. Yang awalnya kering susunya jadi banyak susunya. Kemudian sampai di kampungnya Halimah, itu yang namanya kambing-kambing Halimah gemuk-gemuk. Sedangkan kambing-kambingnya orang-orang lain kurus-kurus. Sehingga pemilik kambing itu berkata, kau kalau mau mengembalakan kambing, gembalakan di tempat pengembala Halimah mengembalakan kambing. Sampai sana mereka mengembalakan bersama kambing-kambing Halimah, ternyata tetap kurus, gak gemuk. Di sini melihat ada barokah yang ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu nanti ada kejadian dibelah dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hal ini mungkin kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Cuma yang ingin Anda sampaikan, kisah disusuinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu thabit. Ya, di kampung Halimah Sa'diyah. Cuma kisah yang panjang itu ternyata itu diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini, afwan jemaah, kok putus lagi ini? Bentar. Apa internet mereka yang mati? Assalamualaikum. Siap.
Tapi bentar, bismillah. Ya, jadi berkaitan dengan kisah Halimah, kita lihat kisah itu sebenarnya kisah yang sabit secara umum, tapi secara detail yang diceritakan kisah kedatangan mereka, kemudian dia membawa Rasulullah SAW ke kampungnya, kejadian-kejadian yang menakjubkan lainnya, itu kejadian mungkin saja terjadi. Tapi sanad kisah itu dhaif. Syekh Albani mendhaifkan sanad itu karena dari riwayat Ibnu Ishaq dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang tidak diterima, sehingga kisah itu menjadi kisah yang dhaif. Akan tetapi hikmah dari disusuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Apa aja hikmah? Kalau kita bicara hikmah, kenapa beliau disusui di kampung? Yang pertama, bicara tentang lingkungan. Bicara tentang lingkungan, hawa ya, ini macam-macam, dan penyakit mungkin di daerah kampung akan lebih sedikit daripada di kota. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW tidak disusui dengan susu kambing aja? Kan kambing banyak. Karena ada yang bertanya, Ustadz, sekarang kan alhamdulillah sudah banyak susu ya. Kalau dulu mungkin sedikit susu, sehingga yang ada itu ibu susu. Enggak juga, kalau kita bicara orang dulu itu mereka malah hidupnya dari susu kambing dan susu onta. Sehingga kalau bicara susu, banyak susu pada waktu itu. Tapi orang-orang Arab ternyata tidak mau memberikan kepada anaknya susu binatang. Tapi dia dicarikan ibu yang nyusui. Dan ini sesuatu yang menunjukkan perhatian orang-orang dahulu terhadap ASI. Jadi bukan orang sekarang aja yang perhatian sama ASI, orang dulu lebih perhatian kepada ASI. Dan Anda sudah usulkan kepada ibu-ibu, mungkin ini bisa kembali dimakmurkan, apalagi di teman-teman yang udah ngaji ya. Seperti itu, mungkin ada kita punya saudara-saudara kita yang dia kurang mampu dan kita tidak mampu menyusui, ya udah, berikan kepada dia. Kita bantu dia. Kita belikan susu biar ibunya minum susu. Kita kasih makanan-makanan yang enak supaya anaknya nanti nyusu dengan vitamin yang bagus lah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat yang namanya pendidikan, bukan perawatan di kampung ya. Itu subhanallah. Anak-anak itu main sama kambing ya. Jalan di sana, jalan sini, mungkin kotor dia. Tapi itu membuat dia semakin kuat daya tahan tubuhnya. Tidak seperti orang-orang yang ya kalau jalan keluar harus pakai sepatu. Di kampung ada anak-anak keluar pakai sepatu. Pakai sepatu. Dia keluar aja apa, kakinya penuh dengan lumpur, nggak ada masalah. Dan ada anak teman kita, Masya Allah ya. Anak teman kita datang berkunjung ke Jember. Ya, anaknya Ustadz kan di kampung. Akhirnya mainnya ke sawah macam-macam. Itu anak temen, Masya Allah, nggak berani kena lumpur. Kotor sedikit, aduh kotor, laki ini masalahnya. Subhanallah, kena panas takut. Sekarang ibu-ibu ada yang khawatir anaknya takut hitam karena kena matahari. Biar dia hitam, nggak ada masalah. Karena dia masih anak-anak gitu loh. Nanti ketika dia mulai besar, mulai sudah dewasa, dia akan melakukan perawatan dengan tubuhnya. Mau anak perempuan, mau anak laki. Makanya kalau Anda lihat, Anda punya anak ini semuanya hitam semuanya. Anda lihat. Karena padahal ibunya, aduh nanti hitam. Anda ngomong hitam biarin, gak ada masalah, yang penting gak sakit. Gitu. Daripada dia putih bersih. Enggak. Jadi mungkin perhatian ini kalau kita lihat pendidikan di desa itu memang lebih lepas. Apalagi sekarang di kota ini dengan hidup dengan HP ya. Mungkin ibu-ibu masih melihat di kampung itu orang main, apa namanya? Main kejar-kejaran. Patil lili macam-macam. Itu jadi sehat mereka. Sedangkan sekarang
Yang sehat cuma jempolnya aja anak-anak itu. Allahu Akbar. Taib. Kemudian berbicara tentang bahasa. Ya, ini diantara hikmah ya, disusui di kampung. Bahasa kota sama bahasa desa lebih murni mana? Bahasa desa. Kita lihat umpamanya bahasa Jawa. Kita bicara bahasa Jawa. Kalau umpamanya ibu di Solo, kita bicara bahasa Jawa. Anak-anak hidup di Solo, maka bahasa Jawanya kalau dia di kota sudah campuran. Artinya di kota itu ada orang Solo, ada orang mana. Mau tidak mau bahasa itu akan mengalami perubahan. Tapi kalau di desanya Solo, itu bahasanya masih murni. Masih benar-benar bagus. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu mau belajar bahasa Arab disuruh berangkat ke kampung Badui. Dia belajar bahasa. Begitu pula di sini ketika anak itu disusui, kita tahu anak kecil itu sejak kecil sudah mulai bisa merekam suara. Walaupun dia tidak bisa mengucapkan, tapi dia sudah mulai merekam. Ketika dia di kota, maka tadi bahasanya campur. Di rumah ibunya pakai bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Akhirnya anak mau tidak mau bahasa Jawa nggak bisa, bahasa Indonesia juga nggak benar. Karena kondisinya memang bercampur di sana. Baik, barakallahu fikum. Nanti kita lanjutkan ya. Mungkin kita akan baca dari halaman 60 untuk pertemuan yang akan datang untuk mendapatkan hikmah-hikmah dari disusuinya seseorang di pedalaman ya, yang itu akan memberikan dampak positif kepada kehidupan dia di masa yang akan datang. Tafadhali kalau ada pertanyaan kiranya. Nah. Nah. Subhanallah. Iya. Kalau kita lihat nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kepada anaknya, kepada bapak, kepada anaknya. Kisah Luqman umpamanya. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yaqub alaihissalam. Gimana mereka memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ini berarti peran orang tua laki itu juga penting. Tetap keberadaan bapak itu dibutuhkan. Kita tidak boleh mengatakan, oh nggak ada bapaknya nggak apa-apa. Tetap keberadaan bapak itu penting untuk mendidik anak. Karena bapak itu sebagai contoh buat anak-anaknya. Sebagai suri tauladan buat anak-anaknya. Akan tetapi ada wasiat-wasiat bahwasanya anak itu akan lebih lama sama siapa? Sama ibunya. Jadi kalau sama bapak, umpamanya gini, anak sama anak-anak yang namanya Jabir. Kadang-kala dia sama anak berangkat ke tempatnya kakeknya. Dia duduk sama anak. Maka tatkala itu anak kasih nasihat dia. Ngobrol ini itu. Tapi sisanya sama siapa? Sama ibunya. Jadi tetap peran bapak itu, bapak harus duduk sama anaknya ketika bapaknya ada. Kadang-kala ibunya curhat sama bapaknya. Umpamanya, kadang-kala istilahnya ngomong, bang itu Jabir kayak gini bang, tolong dikasih nasihat. Maka di sini seorang ayah mengatakan, sini aku mau ngomong sama kau. Kemudian kadang-kala ngomong itu anaknya bang, ya suka ngambek ini itu, kepingin ini. Di sini peran ibu menyampaikan kepada bapak agar bapaknya tahu dengan kondisi anaknya. Sejatinya bapak itu nggak tahu. Coba sekarang suaminya ibu-ibu, tahu anaknya ada PR apa enggak? Hah? Tahu. Siapa yang ngasih tahu? Ibunya lagi. Umpamanya sekarang ngomong gini, anaknya hari ini ada pertemuan di sekolah. Yang ngasih tahu siapa? Kebanyakan ibunya. Karena bapak ini ya sudah, dia di luar, dia bekerja sampai rumah. Tapi tetap bapak itu harus memiliki waktu-waktu khusus untuk duduk bersama anaknya. Makanya sering anak nasihatkan, paling tidak bapak itu, ini buat suami ibu-ibu, paling tidak sepekan sekali atau kalau bisa tiap hari, makan bersama satu piring. Makan bersama satu piring, ibu sama anaknya semua sama bapaknya. Bukan satu meja makan. Jadi beli nampan lah, sekali-kali beli nampan. Itu ada suasana yang tidak akan didapat kalau di meja makan. Meja makan kan agak jauh-jauhan.
Kemudian semua ngambil punya dia. Sedangkan kalau satu nampan kita nih bareng nih, kita nih satu tim. Satu tim bersama. Kadang kala bapaknya ngeliat ada makanan yang enak, dia kasihkan, dia suapin ke anaknya. Kenapa? Nah ini enak ini, momen seperti itu. Subhanallah, ini akan membuat tadi yang namanya jarak antara orang tua sama anak itu, atau tembok dinding yang membatasi itu akan hancur. Anaknya tahu ternyata ayahku baik banget sama aku. Sampai aku udah besar pun masih disuapin sama ayahku. Tapi kalau itu satu meja makan ya udah. Ya mau gimana, apalagi yang meja makannya kayak orang-orang Jakarta mah. Porsinya gede-gede, Masya Allah. Ana pernah makan di sana, ana duduk, ya Allah, ana lihat kayak gini. Sampai ada yang disedekahkan ke sini, ke perpustakaan STDI sebagai meja belajar. Meja makannya itu dari marmer besar. Ada di perpustakaan STDI karena dia merasa ya bukan malah dekat ya sama keluarga, tapi malah berjauhan. Maka itu loh, jadi kalau pertanyaan Ummu Dia kenapa banyak di Al-Quran, tetap peran orang tua laki tidak bisa dipungkirin. Dia sebagai pemberi nasihat, duduk sama dia. Adapun ibu, dialah yang merawat itu anak, membesarkan itu anak dengan cinta dan kasih sayangnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, fadhal. Ya. Taib. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan sedekah buat saudara yang sudah meninggal. Ingat, sedekah buat orang yang meninggal itu diperbolehkan. Baik ada hubungan saudara atau tidak. Jadi ini kaidahnya, bolehkah kita bersedekah atas untuk orang yang meninggal dunia? Untuk sahib kita lah. Ana mamanya teman ana meninggal dunia, ya Allah, ini teman baik ya. Aku punya rezeki, aku sumbangkan ke masjid lah. Aku belikan sejadah, mamanya aku taruh di masjid buat fulan. Itu nggak masalah. Karena hadis ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang mau menghajikan. Ingat dia mengatakan labbaik Allahumma an syubrumah. Ya Allah, aku mau haji buat Syubrumah. Ditanya, Syubrumah siapa? Kata dia, akhun li au qaribun li. Saudaraku atau kerabatku. Maka Nabi SAW tidak melarang dia, tapi Nabi mengatakan, apakah engkau sudah haji buat dirimu sendiri? Kata dia, belum. Maka kau haji buat dirimu sendiri, lalu kau haji buat Syubrumah. Kemudian kisah Sa'ad bin Ubadah, ketika dia mengatakan ibuku meninggal dunia dan dia tidak berwasiat. Apakah kalau aku sedekah itu bisa buat ibuku? Artinya bukan wasiat. Kalau wasiat jelas ibunya yang beramal. Ini orang lain yang beramal. Kata Rasulullah SAW, nggak ada masalah. Itu akan sampai kepada ibumu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Adapun berkaitan dengan donor ASI, boleh donor ASI. Tapi dengan catatan tadi, jelas. Karena nanti akan jadi saudara sesusu. Saudara susuan. Tapi ibu-ibu kalau kita lihat ya di sini. ASI itu bukan hanya susunya. Tapi ASI itu juga karena anak itu menempel dengan orang tuanya. Beda anak yang dikasih susu pakai botol sama anak yang diletakkan di pangkuan ibunya. Beda. Makanya ada orang-orang kaya yang ana dengar, wallahu a'lam ya, mungkin sebagiannya ada di kajian ini. Katanya dia itu nggak mau nyusuin anaknya. Tapi dia pompa. Dia pompa dengan alasan, apa alasannya sebenarnya sih? Kenapa? Alasannya ya alasannya tadi mungkin untuk perawatan atau alasannya karena ibunya bekerja. Iya, jadi Ustadz anak ini nggak kepingin anak-anak ini dikasih susu
susu sapi atau apa ya. Ya nggak ada masalah, itu baik. Tapi kalau bisa, kalau kau memang nggak bisa nyusuin, kau cari orang untuk nyusuin. Karena yang dibutuhkan oleh anak itu selain ASI-nya, dia dibutuh kedekatan, kasih sayang dia. Bukan botol. Gimana kalau anak itu, sebagian anak itu cinta sama botolnya. Dia itu Masya Allah. Jadi dia kalau lihat botol, Allah, dia peluk botolnya itu. Seharusnya yang dia peluk itu ibunya. Cuma karena dia nggak pernah dekat sama ibunya, pokoknya kalau ngelihat botol, Masya Allah dia. Maka itu perlu menjadi apa? Menjadi pertimbangan buat orang yang ngasih susu lewat apa namanya? Lewat botol itu. Kalau bisa masalah perawatan jangan takut lah jemaah. Allah akan ngerawat insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Allahumma amin. Ya. Anak itu, ia akan jadi mahram karena Ega akan jadi bapak susu. Boleh, nggak ada masalah. Itu akan jadi Ega akan jadi bapak susunya itu anak, tapi itu anak doang. Artinya saudari-saudarinya dia yang lain enggak. Cuma anak yang nyusu itu yang akan jadi anak susunya Ega. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan Ummu Dea cepat punya anak lagi. Amin. Baik jemaah, anasah. Naam, tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tunggu. Suaranya nggak kedengar jelas nih. Halaman 52. Alinea 3. Nah, tafadhali, nah. Masya Allah. Ya. Ya. Allahumma salli sallim alaih. Siap. Nah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan pertanyaan pertama, yakni masalah mimpi ya. Ya, masalah mimpi. Kapan kita tahu mimpi itu benar dan mimpi itu salah? Atau mimpi itu dari syaitan dan mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sesuatu yang perlu ditanyakan memang. Artinya kita kalau tahu mimpi-mimpi buruk, umpamanya yang kita takut untuk menceritakannya, jangan diceritakan. Bisa jadi itu mimpi dari syaitan memang. Ada mimpi yang tidak ada artinya. Makanya kalau ditanya mana mimpi yang ada artinya dan mana mimpi yang tidak ada artinya atau mana mimpi yang dari syaitan, yang jelas mimpi dari syaitan itu namanya mimpi basah. Itu orang kalau sudah mimpi, kadang-kala mimpi dengan perempuan, dengan macam-macam, ya itu akan dari syaitan, kita tahu di situ. Tapi kalau mimpi yang lain kita ya nggak tahu, karena mimpi itu jadi pesan. Paling tidak kita bertanya kepada orang yang alim, ana mimpi seperti ini, kira-kira gimana ya? Ada yang mimpi itu bawaan dari sebelum tidur. Artinya sebelum tidur menghayal makan sate. Nah, mimpi Masya Allah. Terus Ustaz, ini mimpi dari syaitan apa dari mana Ustaz? Itu mimpi dari bawaan sebelum kau tidur aja, seperti itu. Maka kalau kita bicara mimpi
Yang mana itu kadang-kala kita kalau mimpi kebaikan, mudah-mudahan itu dari Allah SWT. Kalau mimpi keburukan, ya kita berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari cerita yang ada dalam mimpi itu. Adapun yang tentang haji, kewajiban haji. Kapan haji itu diwajibkan? Jadi haji itu diwajibkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim setelah membangun atau meninggikan bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengundang orang untuk berangkat haji. Maka ketika itu Mekah menjadi pusat orang-orang beribadah. Dan kita udah bicara kenapa Abraha kok benci sama Ka'bah. Karena dilihat orang Arab pada datang ke sana semua. Tapi ingat, ini belum kewajiban dalam syariat Islam. Artinya kewajiban itu sudah ada di syariat Nabi Ibrahim. Kapan diwajibkan dalam syariat Islam? Itu diwajibkan kira-kira pada tahun ke-6 Hijriah. Itu mulai diwajibkan. Kemudian Rasulullah SAW baru bisa berhaji tahun ke-10. Tahun ke-9 itu Abu Bakar berangkat haji. Nabi SAW baru haji tahun ke-10 Hijriah. Jadi kalau wajibnya haji dalam syariat kita itu pada tahun ke-6 Hijriah. Adapun wajibnya haji pada syariat sebelumnya, maka sejak Nabi Ibrahim membangun itu rumah Allah, maka ketika itulah kewajiban haji mulai berlaku buat umat-umat terdahulu tentunya. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu mungkin yang bisa sama. Nek, ini udah mau masuk, Nek. Ya, apa, Nek? Nabi, apa, Nek, pertanyaannya, Nek? Nah, subhanallah. Nah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Nek, soalnya Nenek yang Anda jawab yang pertama aja Nek. Nanti yang kedua minggu depan Nek. Insya Allah Nek. Adapun yang pertama berkaitan dengan apakah Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya? Iya. Rasulullah SAW mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Kemudian syafaat Nabi ini bermacam-macam. Pertama syafaat al-ulma, al-uzma, syafaat terbesar. Ketika itu Nabi memberikan syafaat bukan hanya kepada umatnya, tapi kepada seluruh umat manusia. Itu pada hari kiamat di padang mahsyar nanti ya. Ketika orang-orang di padang mahsyar belum divonis, maka mereka mencari penyelesaian kepada para nabi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan. Kemudian Nabi akan memberikan syafaat. Baik, jadi gitu Nek, syafaat itu benar, tapi cara minta syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai Nabi, bersalat kepada beliau alaihi salatu wassalam, memperbanyak amalan sunnah. Insyaallah Nabi akan memberikan syafaat kepada kita semua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.